Firman Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Kemarin saya sudah menyampaikan, saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan yang digumuli dan harus dijawab oleh gereja Tuhan selama berabad-abad, yaitu bagaimana gereja bisa memberi pengaruh sebesar Allah di dunia ini sesuai dengan tujuan Allah. Dan tidak ada gereja yang cukup besar yang bisa berkata bahwa kami bisa karena besarnya jumlah. Bukan, saudara, bukan ditentukan oleh besar atau kecilnya jumlah jemaat, kumpulan orangnya, bukan ditentukan oleh besar kecilnya gedung gerejanya. Makin besar jumlahnya kan membutuhkan tempat yang makin luas, tempat parkir yang lebih besar, dan fasilitas-fasilitas lain. Bukan, jadi bukan besar ukuran perkumpulannya, bukan besar ukuran gedung gerejanya dan fasilitas yang lain, tetapi ditentukan oleh berapa yang dijangkau. Saudara, berapa yang bisa dijangkau oleh pengaruh gereja itu? Sekalipun gerejanya kecil, tetapi kalau pengaruhnya menjangkau banyak orang, saudara, maka gereja itu akan menjadi gereja besar. Gereja dimulai dengan sejumlah kecil orang. Pertama 12 orang, kemudian bertumbuh jadi 70 murid-murid utusan Tuhan. Kemudian di loteng Yerusalem ketika Roh Kudus memenuhi mereka, jumlahnya 120. Saudara, tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam mereka, Tuhan menetapkan, memilih mereka, terpikat hatinya dan memilih mereka, diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa. Maka orang-orang ini mampu melakukan tugas yang mission impossible, yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh rohnya. Maka gereja menjangkau banyak komunitas, sehingga berkembang terus, saudara. Jadi meskipun kita sadar sekecil apapun kita, Tuhan memberi tugas dan jangkauan yang tak terbatas kepada saudara dan saya. Dan saya sengaja mengangkat renungan ini, membagikan kepada saudara, supaya saudara bisa memandang rencana Tuhan melampaui kapasitas kita.
dalam wujud ungkapan hati saya pribadi sebetulnya, saudara, jujur. Karena sudah saya sampaikan, saudara, saya pindah dari kondisi pelayanan sebuah gereja yang besar, lalu Tuhan tetapkan saya di sini, jemaat yang jauh dibanding dengan yang semula. Dan beberapa saat terus terang, saya mengalami, kalau saya sebut jujur, barangkali stres atau depresi. Tetapi secara psikologi kepemimpinan, saya mengalami post-power syndrome. Dari seorang yang menjabat jabatan-jabatan yang signifikan, lalu turun, misalnya kalau pejabat itu pas wayahe pensiun, ya, saudara, ngalami yang disebut post-power syndrome. Dan terus terang jujur, dalam hati saya ada pergumulan. Aduh, kemarin seorang pendeta rekan saya baru saja diputuskan oleh keputusan gereja harus emeritus, saudara. Ya, dia tidak berdaya untuk mengelak. Lalu akhirnya betul-betul di emeritus. Lalu sharing, tukar pikiran, tulis ke WA saya, saudara. Ya, karena dia mendengar bahwa gereja ini sudah bergabung, keluar dari GBDI dan bergabung dengan GIA. Lalu saya sebagai pendeta sinode GIA tetap di sinode, lalu berjemaat di GIA Klaten. Tiba-tiba dia japri, saudara. Tidak di Facebook, tidak di WA group, tetapi japri. Dia berkata, Brur, Bung, dia sering nyebut aku Bung. Lebih enak di GBDI jane. Karena di GBDI tidak ada emeritus. Saya baru saja di emeritus. Saya sekarang podo abe wong yang ora dianggap wong akeh. Ya. Saya seperti orang yang tidak diperhitungkan. Saya seperti habis manis cepat dibuang. Saudara, lalu saya balas, lah kamu kok mau di emeritus? Saya nggak emeritus, umur saya sekarang 72 tahun. Nggak di emeritus. Darah kamu kok mau? Oh beda, ternyata pergumulannya panjang, saudara. Dan dia ungkapkan dalam hati saya bahwa itu sudah ada arah untuk di emeritus, sehingga sudah ada korban dalam tanda petik, saudara. Istrinya memikirkan itu dengan serius dan akhirnya drop kesehatannya dan dipanggil Tuhan. Saudara, lalu suaminya tidak lama setelah istrinya dipanggil Tuhan, betul-betul di emeritus. Dia ngomong gitu, saudara. Jadi saya bisa memaklumi apa yang dia alami ketika dia dalam tanda petik dari pelayanan yang wah, kemudian langsung saya tidak menyampaikan kepadanya, saudara. Tetapi saya seperti itu, bedanya saya tidak emeritus. Saya menyampaikan kepada dia, ngapain kamu mau di emeritus? Aku sudah tekad dari semula dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Saya sudah punya naksa, saya sudah punya tekad, tidak akan istirahat, tidak akan pensiun.
tidak akan emeritus. Karena kalau emeritus sudah tidak bisa melakukan kerjaan yang bersifat eksekutif, saudara. Kalau emeritus tinggal ditunggu aja, diundang khotbah ke sana kemari, itu nek payu diundang khotbah. Nek ora payu ya nek omah terus. Saudara, hopeless turun. Itu yang saya alami dari gereja gede, punya pengaruh, ngomong banyak yang nurut. Itu gereja gede, saudara, orang cilik. Lalu melayani jemaat di duet ini. Saya tidak banyak, saudara, tidak menghina saudara, tapi betul kita kecil, kan? Kalau saudara kita kecil dikatakan orang kecil, sebagai orang kecil lalu kita ngamuk, itu berarti ada yang nggak beres pada diri kita. Iya toh ya. Nah gede terus direken cilik, nah barangkali kita bisa ngamuk, tersinggung. Tapi nak kecil, lalu orang berkata kamu kecil, ya memang cilik oh. Nah saya ada di jemaat yang kecil, betul sudah. Jumlah kecil, kekuatan kecil, realitanya itu rasanya males, saudara. Tapi Tuhan memberikan banyak kekuatan, pemulihan. Dan apa yang saya alami, yang saya rasakan, lalu saya mengalami pemulihan dari Tuhan, itulah yang saya jiwai dan saya ungkapkan melalui firman, melalui khotbah ini, jujur, supaya apa? Kita menyatu dalam satu roh. Sehingga kita tidak lagi melihat berapa besar kecilnya secara ukuran manusia. Sekecil apapun kita diberi tugas dengan jangkauan yang tak terbatas. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan terpikat kepada kita, memilih kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, karena Dia punya rencana yang besar terhadap kita, saya ingin melalui 2 kali khotbah itu. Ukuran gereja ini bukan masalah. Amin. Bagi saya awalnya masalah. Jujur. Ya tak? Semula kalau saya butuh pelayanan ini, saya tinggal menyampaikan visi, lalu jadi. Tidak punya LCD, sampaikan kita butuh LCD yang segini ini. Dalam waktu relatif singkat jadi. LCD saya yang kuno sudah tak pakai, saudara, karena tidak mampu beli LCD. Rusak. Orang bisa bingung. Saya mau gembar-gembar, kita butuh LCD. Saudara, itu membuat saya drop. Tetapi Tuhan kuatkan. Ukuran gereja bukan masalah. Saudara, karena apa? Ukurannya adalah Tuhan yang menanam dirinya dalam kita. Itu ukuran. Yang ada di dalam kita lebih besar dari yang di luar kita. Yang ditanam di dalam kita itulah, yang besar itulah ukuran kita. Amin. Mari kita bandingkan dengan Kolose 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 29. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya merasa dipulihkan dan bergairah kembali. Karena apa, saudara? Karena tugas yang saya terima, yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk meneruskan firman dengan sepenuhnya, itu tetap ada dalam diri saya. Amen. Soal berapa yang saya layani, itu bukan ukurannya, tetapi ukurannya adalah karena saya masih dipercaya Tuhan untuk memberitakan, meneruskan firman. Jadi firman yang saya terima, saya teruskan. Saya terima ini dari Tuhan, orang tak amek dewi. Amek. Pek. Amek itu bahasa Surabaya, Jawa Timuran. Tapi saya bagi. Itu yang memulihkan saya. Tidak ada penurunan, tidak ada pengurangan. Yang saya layani memang beda jumlahnya, responnya, kekuatannya. Tetapi yang memulihkan saya adalah kepercayaan Tuhan itu masih. Saudara, Tuhan tetap memberi saudara dan saya kepercayaan. Amen. Tidak ditentukan oleh faktor siapa kita, berapa yang kita punya, kekuatan apa yang kita ada, tetapi faktor kesediaan kita, kepercayaan kita. Ternyata Tuhan masih terpikat kepada saya. Amen. Tuhan masih memilih saya. Saya sengaja pakai pengganti orang pertama supaya bagi kita semua berlaku. Kalau saya, saudara yang mengucapkan kan juga saya. Dan apa itu, saudara? Yaitu ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini yang saya katakan dengan kalimat pendek tadi. Ukuran gereja bukan masalah saya, bukan masalah kita. Karena apa? Ukuran kita bukan itu. Amen. Ukuran kita apa? Tuhan yang ada dalam kita, yang merupakan apa? Kemuliaan, pengharapan akan kemuliaan. Ada nyanyian yang berkata, Yesus Kristus dalam aku. Itu yang menjadi pusatnya. Pertanyaannya adalah, apakah benar
Yesus masih ada dalam kita. Amin. Saya mengalami Yesus yang masih ada dalam diri saya. Haleluya. Oleh karena itu saya masih mampu mengasihi Dia. Saya masih mampu melayani Dia. Apapun kondisi. Itu bukti bahwa Kristus masih ada dalam diri kita. Amin. 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 Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan lihat ukuran kita. Jangan lihat bagaimana kita. Tetapi apakah benar Kristus masih ada dalam diri kita? Itu kekuatan kita. Itu ukuran kita. Amin. Saudara, dan di dalam khotbah kemarin saya sudah menyampaikan ringkasan analogi. Yang pertama, warna. Saya tidak mengulangi, tapi hanya ringkasan. Warna itu sebetulnya dari semua kekayaan warna yang tak terbatas. Kita bisa membuat warna gabungan dan dengan hasil warna baru kayak apa saja yang kita inginkan. Hanya dengan 3 warna dasar: merah, kuning, biru. GBDI pakai warna itu, saudara, di logonya. Dan saya dulu 8 tahun, lahir baru di GBDI, 8 tahun melayani GBDI, sudah memahami betul. Merah itu lambang warna Yesus Kristus. Darah. Kuning itu lambang warna Bapa, kuning emas, kemuliaan. Biru lambang warna Roh Kudus. Itu apa? Filosofinya GBDI. Kalau di antara pendengar dan bukan saya tidak sebut penonton ya, yang mengikuti medsos kita asal dari GBDI, halo, kalau salah tolong dibetulkan ya. Hanya dengan 3 warna yang kau bisa menjadi banyak warna sesuai dengan ungkapan yang ingin kita sampaikan. Kecil, tapi jangkauannya luas. Hanya dengan 3 warna dasar bisa menciptakan. Saya tidak berani ngomong dengan angka, karena tidak terbatas, saudara. Lalu gambaran yang kedua kemarin saya sudah sampaikan, bagaimana tubuh kita ini. Semua yang kita lakukan hanya didasari atas 3 komponen. Yang pertama, kepala kita, otak, pikiran. Yang kedua, perasaan, hati. Apa yang kita pikirkan, lalu kita rasakan, timbul hasrat. Lalu gabungan dari pikiran dan perasaan kita menciptakan satu tekad yang kuat. Dan tekad itu menggerakkan tangan kita untuk melakukan sesuatu. Dan 3 komponen ini cukup untuk membuat kita bisa melakukan apa saja, baik atau tidak baik. Menara Babel dilakukan oleh orang kuno, saudara, bukan orang modern. Saya tidak tahu bahkan mereka itu apa saja bisa membuat menara yang begitu tinggi, orang ambruk, saudara. Bangunan sekarang aja saya membaca beberapa waktu yang lalu, beberapa bangunan ambruk. Di Jember ada sekian meter persegi luas dengan beberapa bangunan ambruk. Bukan ambruk, saudara, ambles di Jember.
Tapi bisa. Lalu Tuhan berkata, kita kacaukan bahasanya. Karena apa? Dengan bahasa mereka bisa kompak menyatu, saudara. Semua cuma satu bahasa, satu pemahaman. Sehingga ketika ngomong A, semua ngerti itu A, satu pemahaman. Ketika mereka begitu bersatu dengan pikiran, perasaan, dan tangan mereka melakukan sesuatu, apapun bisa mereka lakukan. Menara Babel mau menyaingi tingginya mencapai Tuhan. Lalu Tuhan kacaukan. Dan Tuhan berkata, sejak saat ini manusia bisa melakukan apapun juga. Hanya dengan 3 unsur: pikiran, perasaan, tangan. Saudara kalau sudah punya pikiran, lalu diniati, hasrat, lalu saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, apapun bisa saudara rubah. Pokoknya tekad, saudara. Tekad baik atau tekad enggak baik. Amin. Jadi bukan soal besar kecilnya, bukan soal orangnya. Tidak sedikit kita melihat ada banyak yang tidak mungkin berhasil, saudara. Kalau saya lagi stres, kalau saya lagi pikir, aduh, kok iso, saudara. Maka saya membaca orang-orang yang sebetulnya tidak mungkin melakukan hal-hal yang hebat, cacat, tapi bisa melakukan hal-hal yang saya sendiri yang komplit ini orang iso, tapi mereka bisa. Dan kalau saya sudah lihat begitu, Tuhan bicara, bukan soal cacat atau tidak cacat. Jadi kamu jangan batasi diri ketika engkau nangkap rencana Tuhan dengan pikiranmu, dengan hati, lalu engkau taat melakukannya, maka hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan dan kamu nanti bisa kaget, terkejut, loh kok iso ya? Jadi gereja ini jangan melihat ukuran besar kecilnya. Ini sudah bicara kepada saya sendiri, saudara, yang sebentar lagi nanti ditetapkan menjadi penanggung jawab. Kalau sudah resmi dengan GIA Klaten, maka GIA Klaten akan menetapkan saya sebagai penanggung jawabnya. Itu karena kita masih di bawah satu gereja lokal, belum bisa disebut gembala sidang. Tetapi pelayanan penanggung jawab itu sama dengan penggembalaan. Tuhan sudah bicara dulu, dan saya siap. Saya ingin kita menyatukan pikiran, perasaan, dan tangan kita. Amin. Amin. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya bukan tipe pemimpin yang single fighter. Apa itu? Semua dilakukan sendiri. Memang saya orangnya perfeksionis, saudara. Perfeksionis itu ingin semua sempurna. Dan orang perfeksionis itu sering terdorong oleh perasaan seperti ini. Ketika dibantu orang, hasilnya kurang baik. Wis tak garap dewi. Nah itu perfeksionis. Tapi tidak bisa, saudara. Satu orang tidak bisa melakukan segala-galanya. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa. Amin. Mari kita satukan pikiran kita, perasaan kita, dan pelayanan kita bersama. Nanti mungkin ada sistem-sistem atau kebijakan-kebijakan yang berbeda dalam tanda petik.
Saya katakan berbedanya itu dalam cara. Tetapi kami, saya dan istri sudah punya tujuan yang sama. Dan kita semua nanti harus punya tujuan yang sama. Amin. Lalu kita kerjakan bersama. Dan saya bersyukur karena jemaat di sini sudah menyatakan mau bersama. Ketika kita memutuskan untuk bergabung, semua menandatangani. Dan saya harap tanda tangan itu bukan karena terpaksa. Dan itu nanti akan dibuktikan ketika kita mulai melangkah. Ya, saudara-saudara, bukan asal tanda tangan, tetapi dibuktikan dengan memang kita bersama-sama, memutuskan bersama-sama, dan melakukan bersama-sama. Amin. Lalu sekarang kita lanjut, saudara. Sudah warna, sudah komponen manusia, yaitu pikiran, hati, yaitu perasaan, dan tangan. Hati kepala, hati, dan tangan. Bahasa Inggrisnya 3H. Head, heart, hand. Head itu kepala, heart itu hati, hand itu tangan. Sekarang yang ketiga, hari ini saya ingin menyampaikan tentang sel. Sel bukan penjara, saudara ya. Kerangkeng di sel kamu nanti. Tapi sel di sini adalah tubuh kita, bagian tubuh kita yang paling kecil. Saya membuka Google, saudara, karena saya bukan dokter, tapi saya memang banyak baca buku-buku kedokteran juga. Ternyata sel itu ukurannya 0,001, paling besar 0,003 cm, kecil banget. Sehingga kalau dilihat harus pakai mikroskop. Dalam hidup kita, kalau berat badan kita 70 kilo, berat saya paling tinggi sekitar 60-an, saudara. Belum pernah mencapai 70. Pernah ketika saya gemuk-gemuknya itu 63, 64. Itu gemuk-gemuknya. Sekarang sekitar 59, 60. Belum bisa kembali 63. Kalau tubuh kita berat badannya 70 kilo, maka saya baca jumlah sel dalam tubuh kita 30 triliun sel. Triliun itu piro to, Pak? Saya mau beri gambaran, saudara, supaya pernah pegang uang triliun. 10. Kalau angkanya ditambah 1 jadi 100. Kalau ditambah 1 lagi jadi 1000. 10, 100, 1000. Jadi kalau 1000 ping 10, kalau 100 ping 10 namanya 1000. Kalau ping 2, 200 dan sebagainya ya. 1000 ping 2, 2000. Sampai ping 100, 100.000 dan seterusnya. Tetapi kalau nolnya sudah 3, artinya 1000 ribu. Itu ini ribu mulai ya. Ini namanya juta. Jadi juta itu 1000 ribu. Sewu itu juta.
juta, nolnya ditambah telu, itu namanya miliar. Artinya 1000 juta. Miliar. Lah ya. Lalu nek miliarnya 1000, ini miliar ya. Miliarnya 1000 berarti ditambah 0 lagi. Ngitung nolnya wis blenger ya. Ini yang disebut triliun, saudara. 1000 miliar. Sel kita kalau berat badan 70 kilo, 30 triliun. Berarti nulisnya ini. Itu di dalam tubuh kita. Jadi saudara jangan berpikir saudara kecil, saudara sempit. Kalau saya tanya saudara pernah punya yang triliunan, miliar aja mungkin kita banyak yang beda-beda ya. Saya pernah nganggur sebentar saudara. Ya, karena saya pernah diberkati lebih dari 1 miliar, pernah nganggur sebentar tadi. Sekarang mau tanya, lalu kalau ditanya pernah nggak punya triliun, hampir kita Sekarang pertanyaan saudara pernah nggak punya 30 triliun? Ayo, beda. Enggak sampai 70 kilo berarti. Ya, kurang lebih lah. Kalau enggak 70 ya berarti persentasinya 10 triliun. Tapi kita sudah punya puluhan triliun. Amin. Amin. Sel. Itu jumlah sel kita, saudara. Cilik. Tapi triliunan loh selnya. Lalu saya baca lagi yang mana saudara. Dalam tubuh kita ada 40 triliun bakteri. Kadang-kadang kita akan anti bakteri, virus. Ternyata di dalam tubuh kita ada bakteri juga saudara. Dan saudara jangan takut karena banyak bakteri yang justru membantu pertumbuhan kita. Memang ada bakteri jahat. Tetapi tidak sedikit bakteri yang membantu tubuh kita. Lalu sel dalam hidup kita itu, saudara, membentuk jaringan, unit-unit kecil. Yang pertama disebut jaringan, yang kedua sistem organ. Ya, ada organ pencernaan, ada organ kekebalan, ada organ macam-macam. Dan sel-sel kita ada banyak yang didominasi di sel darah merah. 80% jumlah sel kita ada di darah merah. Karena itu darah merah itu vital bagi kita. Kalau saudara kehabisan darah, mati. Dan darah itu kalau sampai bubek, saudara, orang Cina prinsip kesehatan adalah pakai filosofi jalan raya. Saudara, negara atau kota atau desa akan sehat ekonominya, sehat semuanya kalau jalan-jalannya bagus. Dulu tak pikir iya, betul saudara. Ketika dulu zaman saya mengalami beberapa zaman saudara. Jalannya elek saudara, maka distribusi bahan pangan dan sebagainya tidak lancar saudara. Tapi sekarang, wow,
Nah, darah merah itu seperti lalu lintas. Pembuluh darah itu seperti lalu lintas dalam tubuh kita. Kalau pembuluh darah kita lancar, tidak ada yang kehambat. Kalau kehambat bisa terjadi itu apa? Darah yang mandek itu apa namanya? Bisa stroke. Tersumbat. Maka kita bisa lumpuh, kita bisa mati. Jadi sel darah merah itu yang sangat 80%. Dalam satu hari 300 miliar sel mati. Jadi sel kita itu mengalami pertumbuhan, saudara, mati hidup. Tapi kemudian langsung dibaru. Itu hebatnya. Jadi begitu ada sel yang mati, dibaru. Kulit kita itu seringkali ada sel-sel yang mati, saudara. Wanita-wanita yang rajin kosmetik perawatan kulit, maka ada terapi-terapi tertentu yang bisa mengambil sel-sel mati itu terus menumbuhkan sel baru sehingga mukanya awet muda. Kalau sel matinya orang diganti sel baru yang hidup, maka kita kelihatan lebih tua dari umur kita. Dan kalau makin banyak sel mati tidak diperbaharui, maka kita ya betul-betul mati. Jadi dalam hidup kita terus terjadi pembaharuan sel. Saudara, lalu ada 210 jenis sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Saya tidak ingin mengajak saudara dokter-dokteran, tetapi tujuan saya ringkas supaya saudara punya gambaran bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai makhluk hidup, sebetulnya kita kaya dengan kehidupan. Amin. Dalam hidup kita ada banyak sel. Dalam pelayanan tubuh Kristus, dalam hidup komunikasi kelompok-kelompok, itu fungsi atau prinsip sel itu terjadi, saudara. Harus ada kerjasama, tidak ada satu sel yang diberi oleh Tuhan untuk hidup sendiri. Setiap sel itu membutuhkan sel lain, dan setiap sel membantu sel-sel lain bekerja. Jadi tidak ada sel yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Soal kerjasama ada 3 kelompok. Mungkin dulu saya pernah mengutbahkan dengan istilahnya, sekarang saya tidak pakai istilahnya. Yang pertama, sel yang hidup untuk dirinya sendiri, itu disebut sel kanker. Dia hidup untuk dirinya sendiri, tidak mau membagi ke yang lain. Kalau tumbuh besar kanker, membunuh kita. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan kita kenal benalu, itu hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia nempel di sebuah pohon, dia ngambil makanan pohon itu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak pernah membagi untuk tumbuhan itu. Tinggal lama-lama tumbuhan itu mati, lalu benalu yang tambah gede. Itu kerjasama yang pertama, untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Saya dulu pernah kasih contoh, ikan besar di laut itu bisa motong gelombang-gelombang. Kalau dia berenang, maka gelombang besar bisa di. Ikan kecil, kalau kena gelombang, katut. Lalu tidak sedikit di dalam lautan itu, ikan besar itu diikuti ikan-ikan kecil. Jadi kalau ikan besar berenang, diikuti ikan-ikan kecil. Ikan kecil ini diuntungkan, karena apa? Dia ikut ikan besar itu merobos gelombang.
Jadi dia nggak takut gelombang, ikut nyindir, ya istilah nyindir. Ikan besar tidak dirugikan. Ya, no way, dia orang merugikan. Itu pola kerjasama yang kedua. Pola kerja yang sama ketiga, saling menguntungkan. Sel dalam tubuh kita saling menguntungkan. Saya kasih contoh dulu, kerbau itu dalam tubuhnya tidak sedikit kutu-kutunya. Dia kan punya bulu, ya. Lalu ada kutunya. Bagaimana caranya kerbau membersihkan kutunya? Reso, saudara. Kalau anjing, dia tiduran terus ngosel-ngosel, ya, digaruk atau ngosel-ngosel, di pasir, tanah, kebun, reso, saudara. Saya kemarin baru lihat kerbaunya istana, saudara. Dulu saya belum menyaksikan, baru kemarin saya lihat. Ternyata itu ada kayak rawanya. Terus kebunnya iso kungkung, saudara. Kemarin saya baru lihat 3 kebun kungkung di situ. Tak pikir, oh lemahnya ternyata bisa kayak rawa ya, sebagian. Tetapi kalau saudara lihat secara umum, tidak jarang kerbau-kerbau yang jalan itu kemudian dienceloki dienceloki burung, saudara. Ini saling menguntungkan. Karena apa? Ketika burung-burung itu mencelok di punggungnya kerbau, kerbau itu senang, saudara. Karena apa? Burung itu notoli kutu yang ada di kulitnya. Makin banyak burung turun nak notoli, makin senang kerbaunya. Jadi kerbau diuntungkan enggak? Diuntungkan. Terus burung, ketika dia nempel di punggungnya kerbau, dia diuntungkan enggak? Diuntungkan karena dia marek. Karena banyak kutu, wah, makin banyak kutunya dia makin untung. Jadi saling menguntungkan. Sel dalam tubuh kita itu saling membangun satu sama lain. Nah, kalau kita lihat gereja, kita banyak tubuh Kristus. Ada jaringannya, ada hubungan. Kemarin saya sudah memberi rumus hubungan. Kalau 3 orang berapa jumlah hubungannya, kalau 4 orang berapa. Lalu waktu itu saya sudah sampaikan jumlah kita 43. Kalau dihitung dengan persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka jumlah hubungannya 46. Jumlah jemaah pribadinya 46. Nah, dari 46 ini hasilnya 1043 atau berapa itu ya. Itu jumlah hubungannya. Jadi keadaan kita, saudara, itu saling membangun. Kita tidak perlu jumlah yang besar, harus tetap kalau kebesaran dibuat kecil-kecil. Supaya apa, saudara? Supaya pembelahan selnya, kesehatan tubuh kita itu ada jaringan, lalu tadi ada 210 sistem dan sebagainya, supaya tidak kebesaran, tetapi masing-masing punya unit sendiri-sendiri, bertumbuh. Unit membangun, bertumbuh. Sehingga tubuh kita kuat, sehat. Gereja kita tidak besar. Tetapi kalau kerjasama kita sebagai sel-sel, baik, saling menguntungkan, saling membangun. Saudara, ketika kita ditempatkan Tuhan dalam satu gereja, berarti hubungan persekutuan itu kita saling membangun satu sama lain. Sehingga kita tidak lagi bisa berkata begini, urusanku adalah urusanku, ojo campur tangan ya.
Kadang-kadang ada persoalan-persoalan keluarga, satu anggota keluarga, persoalan jemaat, satu anggota jemaat melakukan sesuatu yang dalam tanda petik tidak sesuai dengan yang sehat. Lalu orang lain negur atau mengingatkan, tolong ya jangan begitu, itu kamu tidak jadi terang, itu kamu tidak bisa jadi garam, tidak bisa jadi kesaksian. Orang ini tidak bisa ngomong, ini urusanku ya, orang hubungannya dengan kamu. Nggak bisa, saudara. Sebagai tubuh Kristus, kita sudah mulai saling mempengaruhi untuk kebaikan. Saudara mau contoh Alkitab Akan. Ketika orang Israel mengalahkan orang-orang lingkungannya, lalu berhasil, Yeriko dikalahkan. Nah, Tuhan berkata, jangan menjarah, jangan ngambil barang-barang jahat. Tetapi Akan, saudara, satu orang kepencut, wih barang jarangannya api-api, lalu diam-diam di luar tahu orang. Dia ngambil untuk dirinya sendiri, simpen di rumahnya. Apa yang terjadi, saudara? Mempengaruhi Israel. Karena apa? Ketika mereka menyerang satu tempat kecil, Yeriko itu gede, bisa dikalahkan. Wow. Lalu ada kota kecil, pikir ya, cilik, wayo, kita serang. Kalah. Mereka nangis, kenapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, ada masalah dalam selmu. Lalu diundi, ya tak? Kena sukunya, kena kelompoknya, kena keluarga, akhirnya kena Akan. Lalu kata dia, kenapa kamu? Nah, Akan baru ngaku. Aku tertarik kepencut. Apa itu tertarik? Dunia itu apa namanya? Kemilikan. Dipek padahal Tuhan melarang. Apa yang terjadi silahkan mempengaruhi kemenangan Israel. Lalu akhirnya akan dihukum. Saudara mau tahu tubuh saudara kalau sehat, semua sel sehat. Tetapi kalau ada sel yang sakit, maka tubuh sakit. Jadi kita nggak bisa, saudara, jangan tersinggung. Kalau misalnya di dalam persekutuan kita, saudara melakukan sesuatu atau salah satu dari kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, lalu mempengaruhi kita semua. Lalu saudara ada orang yang baik hati, 4 mata, saudara kepala. Kok aku di hati? Saudara nggak bisa. Ini urusanku ya. Iki urusan keluargaku, iki urusan aku ambek wong tuaku, iki urusan aku ambek bojoku, iki urusan aku ambek anakku, ini urusan aku ambek mertuaku. Gak bisa. Karena itu mempengaruhi kesaksian. Kemarin saya ungkapkan dalam pengerjaan. Dulu di sini ada 2 malam. Saya teko sithik dari jemaat 3, 4. Kami berdua 6. Kemis malam ya. Mulai jam 10 sampai pagi. Ibu Widodo tengah malam izin karena harus ngopeni si luwetnya. Liwetnya. Kita semua malu, tapi sudah itu. Satu kali badan saya terasa nggak enak. Saya nggak turun. Saya cuma ngomong sama ibu gembala, nanti ya, aku tak siar sedulu, bangun sehat, aku tak turun. Saudara tahu, dasarnya kalau memang betul-betul lemah, bablas tidurnya, saudara. Jemaat maklum, karena ibu bapak
lagi sakit, tidak turun, maklum, ngerti, tidak ada masalah. Ketika saya bangun pagi, sudah saudara tahu, Tuhan menimbulkan rasa kuat yang luar biasa. Aduh, aku kok tidak teko ya, kok kebablas turunnya, tidak pasang beker. Rasa getut. Walaupun jemaat maklum, ya Pak, lo sakit, tapi ada rasa getut. Coba jemaat tidak memaklumi saya, apa yang keluar